Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana? Gimana untuk keadaan kali ini? Saya lihat di kamera kalian sepertinya sehat, ceria, ya, bersemangat untuk belajar ini. Saya harap kalian ya selama mengikuti kegiatan dari kali ini tidak ada kendala koneksi ya. Oke, anak-anakku, sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ya, saya mau menunjukkan ini adalah formulir untuk kegiatan PPG saya, ya, ujian PPG saya, yang nantinya hasil rekaman dari pembelajaran kali ini akan saya kirimkan kepada UNED selaku penyelenggara LPTK PPG dalam jabatan Gelombang 2. Sebelum saya mulai untuk kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas Nadia Aisyah untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran ekonomi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ketua Kelas telah memimpin doa bersama pada siang hari ini. Oke anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran saya mulai, ya, silakan kalian untuk mengecek Google Classroom untuk melakukan absensi, karena absensi sudah terdapat di tautan Google Classroom. Ya, silakan kalian untuk mengabsenkan diri dulu. Selanjutnya, ya, di sini akan saya tayangkan PPT ya. Ini permintaan dan penawaran. Ini materi yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama, yaitu bab baru tentang permintaan dan penawaran. Sebelum saya masuk ke permintaan dan penawaran, kalian untuk soal ujian kemarin di bab sebelumnya, yaitu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi, siapa yang telah mendapat nilai di atas KKM? Saya, Pak. Ya, Saya, kita. Pak. Saya rasa untuk kalian yang dapat di bawah KKM ya, saya harap untuk masuk ke dalam materi permintaan dan penawaran nantinya setelah pertemuan ini, saya akan memberikan remedial ya, berupa kuis, latihan soal beserta materi agar kalian lebih paham tentang bab 3 itu dan mendapatkan nilai KKM untuk minimalnya. Jadi untuk sementara silakan kalian bersama-sama teman-temannya untuk melihat slide yang saya berikan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, ya, saya harap setelah mengikuti proses pembelajaran melalui daring atau online, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui daring atau online, ya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem solving, saya harap
kalian dapat menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran, serta mengaitkan hukum permintaan dan penawaran, serta menyusun bentuk grafik atau kurva permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, anak-anak, di sini saya akan menjelaskan materi permintaan dan penawaran. Ya, ini adalah materi ini salah satu materi yang termasuk dalam keseimbangan harga. Ya, masuk ke dalam keseimbangan harga dan struktur pasar, yaitu KAD4. Dan kali ini saya sedikit memberikan jenis pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan memberikan kalian video. Silakan kalian simak video yang saya berikan. Gimana, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan dilihat, disimak dengan baik-baik. Nanti saya akan bertanya. Ya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan?
Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Oke, anak-anak, itu tadi adalah video tentang permintaan dan penawaran. Ya, sekarang apakah kalian semuanya sudah memahami dan sudah mengerti tentang permintaan dan penawaran? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu sudah mengerti ya. Sekarang saya kembali bertanya pada kalian, ya, karena kalian sudah memahami maksud dari video. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan barang itu? Yang dijelaskan sama video itu tentang permintaan barang apa? Permintaan barang adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga yang dan dilakukan pada waktu tertentu. Oke, betul sekali. Seperti yang dikatakan Imelda barusan ya. Yang namanya permintaan itu adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Penawaran. Kemudian di sini ada hukum permintaan, ya. Hukum permintaan tadi tidak disebutkan dalam video. Ya. Dimaksud dengan hukum permintaan itu semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, atau disebut juga dengan ceteris paribus. Jadi di sini di dalam hukum permintaan, ya, pada saat harga atau P itu rendah, maka jumlah barang atau I itu akan meningkat, seperti yang kita alami tentunya. Kita nggak kepengen harga barang itu naik, kalau bisa harga barangnya rendah supaya kita mampu untuk membelinya. Tapi jika pada saat harga itu mengalami kenaikan, ya, atau kenaikan harga 2-3 kali lipat, maka kita tidak mampu untuk membeli barang tersebut.
Itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, ada harga barang yang berhubungan, ada barang substitusi, ada barang komplementer, dan ada pendapatan konsumen dan selera masyarakat serta jumlah penduduk. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi suatu barang, ya, permintaan suatu barang. Kalau harga barangnya naik, maka kita tidak akan mampu untuk membeli barang tersebut. Ya. Lalu kemudian pada saat harga barang yang berhubungan, yang dimaksud adalah barang substitusi atau komplementer. Jika salah satu harganya naik, maka kita akan kembali menggunakan barang awal. Kemudian ada barang komplementer. Ini barang yang saling berkaitan. Kalau misalkan, ya bisa dikatakan kalau sepeda motor harganya mahal, sedangkan bensin harganya murah, maka tetap banyak orang yang membeli sepeda motor. Tetapi kebalikannya, jika harga BBM atau bensin itu mahal, maka orang-orang jarang atau berkurang pembeli atau peminat dari sepeda motor itu sendiri. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, ini pendapatan konsumen biasanya kita mengkonsumsi satu barang ya, dengan merek A, dengan kualitas standar. Tapi pada saat yang namanya pendapatan kita bertambah, maka yang kita lakukan adalah membeli barang, ya, membeli barang dengan merek yang berbeda, dengan kualitas yang lebih bagus tentunya. Nah, ini yang menyebabkan permintaan mengaruhi dari permintaan suatu barang dan selera masyarakat juga, ya, selera masyarakat serta jumlah penduduk. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan bisa dikatakan P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. A dan B adalah konstanta. Nah, ini contoh dari daftar permintaan akan barang. Sebelum saya masuk ke dalam daftar permintaan barang, mungkin ada pertanyaan atau kalian ada yang kurang memahami dari materi yang saya telah jelaskan barusan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Mana yang ingin ditanyakan? Contohnya dari permintaan lagi. Gimana? Contohnya dari permintaan lagi. Saya tadi di video kurang paham. Oke, contoh dari permintaan tadi ya. Nah, kalau di video kan telah dijelaskan itu permintaan susu sapi ya. Yang itu mulai dari penjualnya sampai yang ngantar itu sapi semua. Di daftar permintaan barang ini saya tunjukkan di slide ya, yaitu ada harga, ada kolom harga dan ada kolom permintaan unit. Bisa kalian lihat ya, pada saat harga suatu barang Rp60, maka jumlah barang yang diminta adalah 1000 unit. Kemudian pada saat harga Rp50, maka permintaan atau barang yang diminta oleh masyarakat adalah 2000 unit. Pada saat harga Rp40, maka permintaan barang 3000 unit. Pada saat harga Rp30, maka barang yang diminta adalah 4000 unit. Dan pada saat harga Rp20, maka permintaan 5000 unit. Ini sudah menunjukkan dari tabel ini ya, ini sudah menunjukkan bahwasannya pada saat harga 60, maka permintaannya 1000. Kita lihat yang di bawah ini. Jika harganya Rp20, maka barang yang diminta
adalah 5.000 unit barang. Maka dari itu, ya, harga di sini, ya, harga ya, itu berkaitan dengan permintaan barang. Jika semakin turun harga, maka semakin tinggi tingkat permintaan dari suatu barang. Ya, ini kamu bisa lihat ini. Saat 60 harganya 1.000. Ya. Di harga 20 melonjak menjadi 5.000. Ini adalah contoh dari kurvanya. Nah, ini contoh dari kurva permintaan. Di saat harga 60, jumlah barang yang diminta adalah 1.000. Turun sampai dengan ke titik E. Pada saat harga 20 rupiah, maka jumlah barang yang diminta adalah 5.000. Bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan ke materi penawaran. Nah, ini penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Siapa yang bisa untuk menjelaskan tentang hukum penawaran sekarang? Siapa yang bisa menjelaskan tentang hukum penawaran? Ya. Dari video yang barusan dilihat, ya, gimana tentang hukum penawaran itu? Ya, silakan. Ya, silakan. Buku penawaran itu apabila harga barang tertentu naik, maka penawaran barang yang bersangkutan akan meningkat. Jika harga barang tersebut naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Iya, betul sekali. Ya. Sini menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Dengan anggapan kategoris paribus, semua tak, tidak ada yang berubah. Karena apa? Dilihat dari hukum penawaran di sini, nggak ada perusahaan yang menginginkan kerugian. Ya, semua menginginkan keuntungan. Kalau misalkan harga itu rendah, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Tetapi berbeda pada saat harga itu tinggi, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Itu berkaitan dengan laba. Nah, ini faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Ada harga barang itu sendiri, ya, ada harga barang lain, ada substitusi dan komplementer, ya, sama dengan permintaan tadi. Ada kemajuan teknologi dan biaya produksi. Tetapi yang paling utama, ya, yang mempengaruhi faktor penawaran, yang keempat-empatnya ini, harga barang, terutama harga barang yang barang itu sendiri. Jika barang itu naik, harga barang itu naik, maka jumlah barang ditawarkan bertambah. Apalagi ya kemajuan teknologi. Jika semakin maju teknologi, juga akan mempengaruhi penawaran. Penawarannya juga semakin tinggi. Nggak ada yang namanya handphone itu semakin lama semakin jelek kan teknologinya. Pasti setiap barang, ya, proses pembuatannya maupun fasilitasnya pasti akan lebih baik. Kemudian di sini ada biaya produksi.
dalam biaya produksi suatu barang juga akan mempengaruhi faktor dari penawaran, bisa bertambah atau berkurang. Nah, ini adalah fungsi dari penawaran. Antara lain, P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Perlu kalian ingat, untuk P adalah harga, untuk Q adalah jumlah barang, sedangkan A dan B itu adalah konstantanya. Nah, ini adalah daftar penawaran suatu barang. Mungkin dari kalian ada pertanyaan sebelum saya masuk ke salah satu contoh daftar penawaran barang dan kurva dari penawaran. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Pak Izanela, ya, pada saat harga Rp60, maka jumlah barang yang akan diminta 5.000 unit. Ya. Pada saat harga Rp20, maka permintaan akan barang akan menurun menjadi 1.000 unit. Hal ini diakibatkan apa? Karena semakin rendah harga, maka semakin turun permintaan dari barang itu. Seperti yang saya contohkan ini. Nah, yang saya contohkan ini adalah bentuk dari kurva penawaran. Ya, di mana pada saat harga itu rendah, maka barang yang ditawarkan ikut rendah. Berbeda pada saat harga itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan tinggi atau meningkat. Contoh dari cara yang ditawarkan. Oke, sekian dulu ya untuk materi kali ini. Itu materi permintaan dan penawaran. Ya, sekarang kalian bisa bersama kelompoknya, ya, untuk saya masukkan ke dalam kelompok-kelompok diskusi, ya, yang sudah saya tentukan. Kemudian apa yang kalian bahas nantinya ada di LKPD, yaitu kegiatan kelompok 2 tentang kelangkaan masker. Ya. Tolong nanti hasil diskusinya dipaparkan ya, di sini biar teman-temannya mengkomentari apa yang kalian sampaikan, kalian sepaparkan dari hasil diskusi tersebut. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Oke, anak-anak, silakan ya, karena kalian sudah berdiskusi melalui breakout room. Ya, silakan kalian paparkan hasil diskusi kalian bersama teman-temannya. Dari kelompoknya siapa terlebih dahulu yang ingin memaparkan tentang kelangkaan masker? Oh, gitu. Kelangkaan masker di Indonesia ini disebabkan oleh adanya pandemi saat ini. Ya, dikarenakan ya diulangi mana semua diulangi lagi untuk mematuhi protokol kesehatan, dan diantaranya memakai masker. Nah, dari masker tersebut
maka jumlah permintaan meningkat. Halo? Mungkin yang dimaksud sama Nadia Aisyah, kelompoknya Nadia Aisyah, seperti ini ya. Jadi yang menyebabkan penurunan permintaan konsumen terhadap harga barang ya, itu rendah. Tetapi pada saat masyarakat di pandemi COVID ini butuh masker, itu permintaannya tinggi sekali, sehingga harga juga akan meningkat. Tetapi di satu sisi, kenapa kok permintaan akan barang selain masker itu menurun? Karena dari faktor pendapatan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Kamu bisa merasakan pada saat awal tahun, pada bulan Maret, April, Mei, ya, itu masa puncak di mana ketegangan masyarakat akan wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian berskala nasional. Tidak hanya industri kecil, semuanya terdampak. Ya, itu mungkin yang dijelaskan sama Nadia Aisyah. Kalau tidak tambahan, silakan hasil diskusinya nanti kalian ketik dan dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Ya, silakan kalian kumpulkan ke dalam Google Classroom hasil diskusi kelompoknya tadi. Kemudian ya, jangan lupa anak-anakku ya, untuk kegiatan kali ini permintaan penawaran ya, itu tentang barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian tahu sendiri permintaan ada hubungannya dengan penawaran. Ini kita saling berkaitan dalam kehidupan. Kita minta suatu barang, perusahaan menawarkan suatu barang atau jasa. Kalau misalkan harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Tetapi beda dengan penawaran. Kalau penawaran, jika harga itu naik, maka barang yang ditawarkan akan naik juga. Ya. Cukup, itu saja kesimpulan dari saya. Ya. Untuk kegiatan minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang harga keseimbangan dan struktur pasar. Ya. Untuk latihan soal sudah saya kirimkan di Google Classroom, silakan kalian buka Google Classroom masing-masing ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah pelajaran ekonomi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya 3M. Ya, Pak.